ayatnya yang ke-14 hingga ayatnya yang ke-16. Saya bacakan untuk kita. Apakah gunanya saudara-saudaraku jika seorang mengatakan bahwa ia mempunyai iman padahal ia tidak mempunyai perbuatan? Dapatkah iman itu menyelamatkan dia? Jika seorang saudara atau saudari tidak mempunyai pakaian dan kekurangan makanan sehari-hari, dan seorang dari antara kamu berkata, "Selamat jalan, kenakanlah kain panas dan makanlah sampai kenyang," tetapi ia tidak memberikan kepadanya apa yang perlu bagi tubuhnya, apakah gunanya itu? Demikian juga halnya dengan iman. Jika iman itu tidak disertai perbuatan, maka iman itu pada hakikatnya adalah mati. Bapak Ibu bayangkan satu kisah ini. Jika ada seorang pemuda, orang percaya, takut sama Tuhan, dia pindah ke satu kota yang baru, di lingkungan yang baru. Pemuda yang percaya Tuhan ini tiap hari di rumah terus. Hari Minggu pun dia diam saja ke rumah, tidak ke gereja, tidak berkomunitas dan lain-lain. Apakah orang-orang di sekitarnya akan tahu bahwa ia orang Kristen, bahwa ia orang yang takut akan Tuhan? Apakah orang-orang sekitarnya akan tahu bahwa dia adalah orang yang percaya kepada Tuhan? Tentu tidak, karena dia tidak menunjukkan kehidupannya sebagai orang Kristen, sebagai orang yang percaya. Bapak Ibu Saudara yang diberkati Tuhan, Yakobus dalam suratnya yang ditujukan kepada 12 suku perantau untuk dapat menunjukkan buah dari iman mereka. Mereka sebagai orang percaya yang berada di tempat perantauan harus menunjukkan sikap hidup mereka sebagai orang percaya. Itulah sebabnya Yakobus mengatakan iman tanpa perbuatan adalah mati. Yakobus 2 ayat 14 sampai 26 bagian firman Tuhan ini seringkali disalahartikan bahwa dengan perbuatan kita dapat dibenarkan Allah. Seolah-olah perbuatan dan tindakan kita mempengaruhi keselamatan kita. Tetapi saya percaya kita tahu bahwa tidak ada perbuatan sekecil apapun yang dapat menyelamatkan kita. Karena kita diselamatkan hanya oleh karena kasih karunia Allah. Ada satu ilustrasi, saudara-saudara, ada ilustrasi yang diberikan Yakobus dalam suratnya ayat 15 dan 18. Ada orang yang tidak mempunyai pakaian dan kekurangan makanan. Tetapi seorang berkata, pergi dengan tidak kepanasan dan makan sampai kenyang. Tetapi orang yang berkata ini tidak menolongnya. Hal inilah yang membuat Yakobus keberatan dengan iman seseorang. Memiliki kata-kata yang saleh, yang menguatkan, yang mempunyai harapan, tetapi tidak ada tindakan yang dilakukan oleh orang tersebut. Sehingga menjadi pertanyaan, apa gunanya imanmu itu? Bagian ini Yakobus berharap bahwa iman orang yang berkata itu mengarah pada tindakan menolong orang susah, bukan omong kosong belaka. Sehingga Yakobus mengambil kesimpulan yang keras bahwa iman tanpa perbuatan hakikatnya mati. Kemudian Yakobus kembali memberikan contoh yang sangat nyata, yaitu persembahan Ishak oleh Abraham yang membuktikan ketaatan tertinggi yang dilakukan atas dasar iman. Untuk membuktikan iman Abraham, kepercayaan Abraham, apa yang dilakukan olehnya? Taat kepada Allah, melakukan perintah Allah. Kejadian 22. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, jauh sebelum Abraham mempersembahkan Ishak, Abraham sudah terlebih dahulu dibenarkan oleh Allah. Dan Allah tahu bahwa Abraham percaya kepadanya. Namun untuk membuktikan iman Abraham agar semua orang tahu, ada tindakan yang dilakukan sebagai bukti dari iman tersebut. Oleh sebab itu Bapak Ibu Saudara yang diberkati Tuhan, mari kita sama-sama sebagai orang percaya yang beriman kepada Yesus Kristus, marilah kita menunjukkan iman kita dengan meneladani Kristus, dengan cara mengasihi sesama, menjadi berkat bagi sesama, rendah hati dan tidak sombong, dan kehidupan kita seturut kehendak firman Tuhan. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk firman-Mu hari ini. Ajar kami Tuhan, di dalam kehidupan kami sebagai orang percaya, kami boleh terus melakukan kehendak-Mu Tuhan di dalam kehidupan kami, agar setiap orang yang melihat kami boleh melihat kemuliaan Tuhan, boleh merasakan kasih Tuhan, agar nama-Mu Tuhan terus dipermuliakan. Terima kasih Tuhan Yesus,
Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Tuhan memberkati kita dengan firman-Nya. Soli Deo Gloria.